Ya, jadi di awal tahun ajaran itu kan kami ini orang tua di DKI ini kan tahunya bahwa tahun 2020 ini akan tetap kita masih pakai ujian nasional. Iya. Sehingga kami yang namanya orang tua itu persiapannya persiapan UN, artinya les lah segala macam lah, karena yang akan menjadi faktor syarat kelulusan anak kami nantinya adalah nilai UN atau NEM gitu kan ya, kalau zaman dulu istilahnya. Nah kemudian pada bulan Maret itu kan ada pandemi COVID, ya. Sebetulnya sebelum itu juga udah dikuatkan pada bulan Desember tuh udah terbit tuh yang diceritakan sama Mbak Tina tadi. Ada Permendikbud tahun 2019 yang sudah dengan jelas mengatur tentang bagaimana ini PPDB akan dilaksanakan, akan berlaku di DKI gitu ya. Jadi kita tetap begitu kan, tetap persiapannya seperti itu. Yang namanya orang mau bertarung kan harusnya dari jauh-jauh hari udah dibilang ini pertandingannya atau seleksinya pakai aturan ini kan gitu, aturan mainnya ada. Nah, kemudian bulan Maret tiba-tiba kan ada pandemi COVID. Nah, yang kemudian terjadi adalah UN ditiadakan. Demikian yang disampaikan oleh Mendikbud gitu ya secara nasional. Soalnya ini kan bencana nasional. Nah, dari bulan Maret nggak ada keputusan apa-apa. Sebulan setelah pandemi mulai masuk ke Indonesia. 11 Mei itu muncul SK Kadisdik nomor 501 yang mengatur tentang juknis PPDB di DKI. Nah, ini SK muncul dua minggu atau 2 pekan sebelum Idul Fitri. Kemudian yang dia atur itu adalah sesuatu yang akan dilangsungkan 3 pekan setelah Idul Fitri. Jadi artinya dari SK itu sampai mulainya PPDB, SK itu terbit tanggal 11 Mei. PPDB itu dilangsungkan mulai tanggal 15 Juni. Artinya itu waktu yang 2 bulan juga kurang gitu ya. Dan berada di posisi keadaan di mana saat itu kan saat Idul Fitri gitu, hari raya Idul Fitri. Jadi keadaannya kan gimana orang mau bisa paham apa sih yang dimaksud sama Pemprov DKI ini gitu, ngaturnya seperti apa. Jadi kami harus terima itu gitu. Jadi bayangkan aja ya Mbak, pada saat kita ini demikian sulit keadaannya, segala sesuatunya di masa ini kan dipermudah, ya kan? Dibikin dari kemarin tuh luar biasa ruwetnya, dan catatan yang ada di kami, karena kami memang orang-orang komunikasi lah ya semacam itu, yang menggerakkan juga kegiatan kami, ada jaringannya. Catatan kami tuh cukup banyak, jadi saya nanti bisa kirimkan, kalau tadi nggak bisa ditayangkan, saya akan kirimkan semacam resume lah ya apa yang terjadi. Dan ini kan kejadiannya begitu cepat. PPDB ini kan tahapnya banyak, seperti tadi udah diceritakan juga oleh Mbak Tina tuh tadi ya, bahwa ada masa afirmasi, ada masa zonasi, kemudian habis itu ada masa prestasi non akademik, prestasi akademik, kemudian habis itu ada tahap akhir. Nah tahap akhir itu baru berakhir hari ini. Baik. Jadi rangkuman dari keseluruhan itu belum bisa kita lihat dengan jelas. Tapi sudah jelas kalau mau tanya kejanggalan, janggalnya luar biasa. Mbak Tina, kan kondisinya saat ini memang masih membingungkan seperti itu ya di masyarakat. Tadi Pak Irwan juga mengatakan bahwa dia sebagai orang tua juga merasa dibohongin. Nah, ini Mbak Tina sendiri sebagai wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta, sejauh ini sudah apa saja langkah-langkah yang dilakukan supaya aspirasi masyarakat ini bisa didengarkan? Jadi sebetulnya kemarin dari fraksi sendiri itu sudah membahas soal ini ya, karena ini memang masuk urgensi juga. Memang di mana ini keadaan yang tidak biasa, ini keadaan luar biasa COVID-19. Tapi balik lagi kalau pendidikan itu juga tidak bisa yang namanya nggak bisa di left behind gitu. Itu sesuatu yang kewajiban Pemprov untuk bisa menampung anak-anak ini mendapatkan hak pendidikannya gitu. Jadi Komisi E kemarin di DKI sudah memanggil juga dari
Adis Pendidikan, dan kemarin sih dari rapatnya sudah dijelaskan segala sesuatunya dan dikritisi juga banyak hal tadi seperti kejanggalannya, terus juga ada orang tua murid juga yang dipanggil gitu kan untuk berkeluh kesah ya, tadi seperti Pak Irwan juga kan ada merasa ibaratnya diombang-ambing lah seperti itu kan. Nah yang seperti itu, jadi apa nih langkah-langkah ke depannya? Nah kemarin itu ada beberapa langkah seperti setelah afirmasi zonasi prestasi dan terakhir itu kan kemarin akhirnya ada Bina RW yang meskipun juga ya itu juga sebetulnya polemik baru nih gitu ya, tapi setidaknya ada beberapa anak juga yang akhirnya bisa keterima dari laporan-laporan gitu kan. Terus karena kuotanya juga ada penambahan seperti itu. Tapi balik lagi ini yang masih kita perjuangkan adalah yang memang masih belum bisa masuk nih gitu. Tapi sebetulnya secara prestasi, secara akademik mereka tuh sebetulnya mumpuni. Jadi kedepannya ya dari kita mendorong bahwa kalau memang mereka punya hak untuk sekolah, kalau memang Pemprov ini adalah sistemnya yang memang janggal, yang mereka harus mendapatkan hak pendidikannya tetap sekolah, meskipun swasta, ya tanggungan biayanya untuk anak-anak yang kurang mampu adalah ke Pemprov DKI Jakarta, gitu. Baik, Mbak Tina. Pak Irwan, sudah bisa bergabung bersama kita? Ya. Pak Irwan, tadi Mbak Tina menjelaskan bahwa DPRD sebenarnya sudah melakukan sejumlah langkah. Ya, salah satu yang terbaru itu adalah sistem zonasi di tingkat RW. Kalau Pak Irwan sendiri melihatnya sebagai orang tua, apakah dengan sistem baru ini, jalur baru ini cukup memberikan peluang gitu ke anak-anak yang merasa bahwa mereka susah untuk mendapatkan tempat di sekolah yang mereka inginkan? PPDB DKI ini ibaratnya udah jadi masalah, mereka ini udah salah. Terus dibetulkan dengan cara yang salah lagi. Tua di DKI ini, kami ini ya, itu nggak menolak sistem zonasi seperti di Permendikbud. Karena bagi kami itulah yang berlaku dan itulah yang kami siapkan sejak pandemi COVID melanda Indonesia di bulan Maret itu gitu ya. Bulan Maret itu udah siap bahwa ini kita mulai hitung-hitungan jarak dari rumah ke sekolah. Dan kita sudah pikir ya kita harus terima seperti itu. Artinya kita nggak berpikir bahwa anak kita ini akan diseleksi dengan cara nilai UN. Nah tapi kan DKI ini ada satu ya seperti yang Mbak Tina bilang tadi, yang sangat-sangat aneh yang kami nggak bisa terima. Ini udah ada satu peraturan nasional, terus dibikin sesuatu yang diada-adakan gitu loh. Dan sama sekali nggak relevan. Di lapangan itu kekacauannya yang terjadi itu luar biasa loh. Anak dari Cipinang Muara umpamanya itu sekarang ada yang bersekolah keterima di Pulau Seribu. Justru menyulitkan seperti itu ya Pak Irwan ya. Itu terjadi. Anak kami dari sini dari teman anak kami gitu ya, Kemayoran. Yeah. Karena apa masuk ke sekolah swasta? Kalau kami udah paling nggak akhir tahun lalu. Karena sekolah swasta itu kan pendaftarannya sekitar bulan Oktober itu udah mulai. Dan ini kan kejadian seperti ini karena memang kami nggak punya pilihan. Akhirnya kacau balau semuanya. Bahwa anak saya bisa diterima, itu buat saya satu keajaiban. Iya. Yeah. Itu satu keajaiban. Dan itu benar-benar nasib baik. Dan Bina RW itu kan per RW, jumlah RW di Jakarta SMA katakanlah ya, itu cuma berapa? Cuma ada di minimal. Jadi artinya cuma 1/16 dan itu diseperkan lagi karena nggak semua anak yang ada di RW itu memang mau masuk ke situ gitu loh. Jadi luar biasa, kacaunya luar biasa. Gitu, kira-kira begitu. Ya, baik Pak Irwan. Mbak Tina, ini closing statement untuk terakhir, apa yang ingin disampaikan agar masyarakat juga bisa lebih tenang dan juga Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan peraturan yang lebih adil lagi untuk menenangkan kondisi ini agar tidak kisruh di lapangan. Ya, jadi untuk yang pertama tadi juga terima kasih juga untuk sharingnya ya Pak Irwan ya, bahwa ini satu statement yang juga memang mewakili orang tua murid di luar sana. Pak Irwan mungkin tingkat
kemarahan atau emosinya mungkin hanya 10-20% gitu. Kalau di luaran sana apalagi yang tidak terterima itu luar biasa gitu. Jadi memang balik lagi, janganlah bikin pendidikan ini seperti peraturan pendidikan itu seperti dimainkan lah seperti itu. Sudah ada induknya, ya diikutin lah yang seragam, atau kalaupun memang tidak, itu harus sesuai dengan lapangan dan juga kebutuhan masyarakat yang ada. Itu pertama. Ini untuk evaluasi ke depan ya nanti ya, jangka panjang. Karena ini juga sempat kemarin pada saat dari fraksi juga dari rapat mungkin di DPR RI ya, kalau kita melihat gitu kan, itu juga sudah sempat disinggung gitu di Komisi 10 bahwa ini khusus DKI Jakarta ini harus ada perhatian khusus, dan juga kalau memang juknis ini tidak sesuai harus dicabut atau memang harus ada penalti dan lain-lain. Itu pertama, untuk masa peraturan ya. Nah, berikutnya itu masalah, halo? Ya, silakan Mbak. Ya, dan berikutnya untuk tadi juga betul, saya setuju bahwa sudah ada peraturan yang salah, ditambal-tambal gimana caranya ada peraturan yang salah lagi. Ya memang, jadi akhirnya sekarang ini kan jadi tambah, kalau ada yang masuk oke, tapi kalau ada yang nggak masuk lagi dengan ada peraturan ini tambah kisruh lagi. Jadi balik lagi, untuk kedepannya itu satu untuk peraturannya, untuk induknya, dan yang berikutnya adalah sekarang sistemnya sudah berjalan, apalagi sudah ada yang diterima. Kalau untuk diulang atau memang dibatalkan sekaligus, itu akan menambah lagi, ini kan akan menambah satu masalah yang lebih besar lagi. Jadi ujung-ujungnya adalah sekarang, kita kan memang juga, apalagi sebagai perwakilan masyarakat, banyak aspirasi yang masuk adalah jangan sampai ada anak-anak yang putus sekolah gara-gara sistem PPDB ini. Gara-gara tidak bisa masuk PPDB, akhirnya mereka nggak bisa bayar uang sekolah karena harus masuk swasta, akhirnya mereka putus sekolah. Nah, ini adalah tanggung jawab Pemprov, di mana ya APBD ini janganlah untuk komitmen fee-nya Formula E lah, untuk reklamasi Ancol, untuk apa ya, bayarin dulu nih anak-anak sekolah yang nggak bisa sekolah nih. Ini adalah tunas-tunas bangsa. Dan itu satu lagi yang saya tekankan, mudah-mudahan ini bisa di Mendagri ya, antara nanti mungkin kalau soal peraturan lebih mendalam lagi, istilahnya apa, tapi ya itu jarak zonasi itu yang tadi yang anak di Jakarta Timur masa sekolahnya di Pulau Seribu, itu karena nggak ada meterannya gitu. Mungkin kecamatannya namanya apa, di sana kecamatannya apa, dipikir deket gitu. Padahal meterannya jauh banget, ya kan? Nah makanya itu yang berapa meter. Jawa Barat aja bisa kok, masa DKI Jakarta nggak bisa gitu. Ya, itu yang paling penting. Ya baik, Pak Tinatun, DPRD DKI dari fraksi PDIP, dan Pak Irwan Aldrin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sore Jakarta. Kita berharap semoga nanti kisruh PPDB ini menemukan titik terangnya, jadi bisa adil untuk masyarakat dan juga Pemprov bisa memberlakukan peraturan yang lebih baik untuk semuanya. Amin. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami terkait kisruh PPDB. Kami akan melanjutkannya dengan narasumber lainnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.